Assalamualaikum, salam literasi. Kembali di Putu Buku, sebuah ruang tempat sharing buku yang saya baca. Kalau jauh dari bedah buku atau review buku mungkin ya. Ini hanya sekedar sharing perasaan dan pikiran saya setelah membaca satu buku. Kesempatan kali ini saya akan membawa buku judulnya Sangkan Paraning Dumadi, Orang Jawa dan Rahasia Kematian. Ini karya Bendung Layung Kuning. Mengapa buku ini? Sebenarnya karena lewat di akun media sosial saya ada tawaran lewat gitu, saya klik aja, kayaknya menarik ya buat obrol, buat bacaan di akhir tahun 2022. Semangatnya katanya ini menyelami kembali kejawaanku. Karena emang di buku ini sebenarnya kan ada beberapa buku lain nih, buku udah lama sih ini, buku Bayang-Bayang Adiluhungnya, Filsafat Simbolis dan Mistik dalam Wayang oleh S. Haryanto. Ini buku lama sih, cuman ternyata sama ini satu lagi Nanggep Wayang. Ternyata buku ini juga salah satu referensi yang diambil oleh penulis untuk menyusun buku ini. Jadi ternyata cocok lah. Jadi judulnya di penghujung 2022 ini saya banyak belajar kembali tentang Jawa. Sangkan Paraning Dumadi ini menarik ya. Ini buku termasuk yang cukup cepat gitu ya. Biasanya saya kan dalam sekali duduk itu baca buku, tergoda baca buku lain, terus gitu. Kalau ini tadi enggak ya. Jadi baru saya terima terus langsung saya baca, kok asik terus-terusan membacanya gitu. Karena saya menduga-duga kenapa gitu ya. Kayaknya sih karena ini seperti mengulang kembali ingatan nasihat almarhum Bapak. Jadi almarhum Bapak saya itu seorang santri Jawa, santri yang seniman gitu. Santri seniman dan penyuka budaya Jawa. Jadi sering kali nasihat beliau itu dengan sudut pandang Jawa. Jadi beberapa kalimat itu ini Bapak banget nih gitu ya. Ya kayak termasuk ini Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi ini kan tempat asal ya, asal muasal dan tujuan kejadian atau kehidupan kita sehari. Kehidupan ini semua bermula dari dan menuju ke. Jadi Sangkan Paraning Dumadi sebenarnya adalah Tuhan gitu. Dan itu dulu udah sering menjadi konsumsi di telinga saya karena bapak saya nasihatin itu. Atau ketika mengatakan pangeran, Gusti Pangeran, kalau di Jawa itu kan Gusti Pangeran. Kita kan sering terdistorsi dengan pangeran itu anak raja gitu. Dan sebenarnya di Jawa Gusti Pangeran itu adalah Allah, adalah Tuhan. Itu bukan anak raja gitu. Pangeran itu adalah pangenger gitu, pangeran gitu. Jadi tempatnya kita pangenger itu apa ya? Bersandar ya. Mungkin seperti Allahus Somad gitu, pangeran. Dan banyak istilah Jawa yang bagi teman-teman orang Jawa sih rasanya akan familiar banget dengan istilah-istilah itu ya. Sing Muruping Dumadi. Ya, itu kan semua ini nama-nama untuk Allah itu, untuk Tuhan ya, Sing Muruping Dumadi. Banyak ya. Nah, yang menarik dari buku ini sebenarnya menarik karena saya nggak nyangka itu. Jadi saya tuh suka membeli buku ini karena judulnya kan. Saya tuh nggak mencermati subjudulnya ini. Subjudulnya kan Orang Jawa dan Rahasia Kematian. Jadi kaget gitu ketika baca di awal itu banyak sekali membahas tentang kematian. Jadi definisi kematian itu apa? Bagaimana manusia memandang kematian gitu. Dari berbagai versi ya, secara medis, secara ruhani, secara agama, dan juga tentu secara filosofi orang Jawa. Jadi justru buku ini kalau menurut saya yang melatari gitu ya, yang melatari pemikirannya. Nanti kan bergerak terus dia menceritakan tentang beberapa filosofi Jawa ya. Tapi yang mendasar itu pemahaman kita atas kematian. Sehingga buat teman-teman ini kayaknya saya ingatkan duluan ya, biar teman-teman kan kadang ada pembaca yang baperan.
Remaja yang baperan. Ngelihat ada istilah-istilah yang, wah ini bahaya sesat nih ya gitu. Saya peringatkan dulu, jangan baperan lah baca buku ya. Jadi di sini akan ada istilah Syekh Siti Jenar tentang manunggaling kawula ing Gusti gitu ya. Jadi kalau yang baperan biasanya ketemu gitu terus berhenti baca. Jangan. Saya sarankan tidak. Nanti kalau teman-teman masih mulai goyang, ini bener nggak nih buku sesat nggak ya? Baca aja di ujungnya. Tekniknya begitu. Jadi kalau bacanya bukunya di ujungnya, ini sebenarnya pesannya mau kemana sih si penulis gitu. Jadi ini sebenarnya memang tadi semangatnya mengangkat pemikiran dan dasar filosofi Jawa terhadap Tuhan dan kematian. Kalau saya memandangnya begitu. Justru kalau saya ini tauhid banget gitu. Kan sangkan paraning dumadi ini adalah istilah kalau dalam keyakinan saya ini tauhid banget. Karena kan Tuhan itu adalah tempat mula dan akhirnya kita gitu. Akhirnya kejadian. Baiklah, saya akan coba menyusuri ya dikit-dikit. Sekilas-silas saja, nanti teman-teman kalau tak jelasin detailnya jadi nggak baca buku ini ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya di awalnya cerita tentang kematian. Kematian dari berbagai versi tadi ya, berbagai agama maupun Buddha, ini ada malah cerita tentang bagaimana Buddha mengatakan. Kemudian kehidupan setelah kematian itu seperti apa? Dalam sudut pandang tentu Jawa ya. Bahkan alam antara. Alam antara itu kalau di Islam mungkin alam barzah ya. Dan ini dibahas dari berbagai keyakinan. Lalu tradisi menghadapi kematian itu seperti apa? Ini kayak saya merasa banyak terinspirasi di titik ini sebenarnya. Makanya tadi ini kan di awal-awal ya. Saya tuh ternyata buku ini seru nih tentang kematian, dan dia sudut pandangnya justru bukan melawan kematian ya. Kematian ini satu hal yang pasti, apa yang harus kita lakukan. Bahkan ada bab 2, itu judulnya sangat menggoda gitu. Mengapa manusia harus mati? Seru banget kan. Jadi pandangan masyarakat secara umum, terus nanti bagaimana Jawa datang ya. Terus jadi ingat kalau dunia puisi ya. Kan ini juga ada di buku ini. Dinukil kalimat Khairil yang hidup hanyalah menunda kekalahan. Jadi cara-cara pandang eksistensialisme atas kehidupan ini seperti apa. Dan sangat kaya ya, teman-teman kalau baca nih sangat kaya. Bahkan ada ya tentang kehidupan lah ya. Lalu bagaimana di bab 3-nya Tuhan dalam pandangan masyarakat Jawa. Jadi bagaimana orang Jawa itu mencari Tuhannya. Susuh angin. Sesuatu yang dicari itu adalah susuh angin, ati banyu. Susuh angin itu sarangnya angin. Ini aku suka karena puitik. Gak apa-apa, tak bacain sepenggal aja ya. Pokoknya yang kira-kira menurut gua gitu tak sampaikan. Ati banyu, hatinya air. Galih kangkung ya. Tapak kuntul ngelayang, bekas burung terbang. Gigir panglu, pinggir dari globe. Pinggirnya globe. Atas langit itu batas ya, batasnya langit. Berarti apa ya? Batas cakrawala. Itu seperti merupakan gambaran tentang batas pengetahuan kita. Karena di titik ketidaktahuan itu, jangan-jangan kita nanti ketemu Tuhan. Iya kan? Ini kayaknya ada di puisi saya yang baru kemarin ya. Saya sempat tulis puisi tentang itu. Ada istilah iman itu tempatnya tanda tanya. Jadi ketika kita bicara iman, bicara ketuhanan, itu sebenarnya kita akan berhenti di titik yang kita nggak ngerti. Dan disitulah sebenarnya kita memahami kita butuh Tuhan. Ada zat yang lebih besar dari kita. Nah, ini juga di awal sudah disampaikan. Orang Jawa itu dalam akar filosofinya itu selalu mereka ya, orang-orang Jawa itu memahami betul ada kekuatan lain di luar dirinya. Ini kan sebenarnya Tuhan, Allah. Jadi memang sudah tabiat Jawa itu sebenarnya tabiat beragama. Makanya agama gampang banget masuk. Nanti di bab-bab akhir dibahas sama penulis. Betapa tolerannya masyarakat Jawa, betapa terbukanya masyarakat Jawa. Jadi sebenarnya aliran, semua keyakinan itu mudah sekali masuk dalam tradisi Jawa. Karena Jawa itu secara, aliran itu maksudnya agama ya.
semua agama itu mudah diterima di Jawa karena orang Jawa itu secara fitrah karakternya itu adalah hamba Tuhan, menuhankannya. Oke ya, puasa dibahas juga, bagaimana puasa cara orang Jawa dan ketemunya dengan apa itu namanya agama ya. Ada lagi apa yang seru ya? Oh ini hubungan dengan tembang mocopat. Ini teman-teman yang belum kenal dengan Jawa, Jawa itu kan punya tembang mocopat ya. Ini dibahas nih filosofinya mocopat dan itu wow. Makanya saya termasuk yang sarankan kalau teman-teman, apalagi saya termasuk orang Jawa yang agak malu ya. Saya sempat bahas duluan tentang ikigai-nya Jepang, tentang filosofi bangsa-bangsa lain gitu, atau filsafat Socrates, Plato, Aristoteles gitu. Kok saya nggak memahami lagi gitu ya, memahami keulang tentang filsafat orang Jawa. Ini lebih kita kan berangkat dari diri kita ya. Saya kalau teringat teman-teman di forum buku Bekasi itu kan, yang kita sering bedah buku itu, ada beberapa frasa yang terulang, kalimat-kalimat obrolan kita yang terulang itu ketika ngangkat beberapa buku. Kenapa ujung-ujungnya itu pengembangan diri, buku-buku pengembangan diri, entah kemarin apa ya, kalau saya dulu kemarin bahas kitab firasat, ada yang kemarin yang apa tuh ya, tentang 4 karakter manusia, dan semua itu kalau yang benang merahnya itu ketika dalam obrolan itu adalah bahwa sebenarnya kita memang tidak pernah berhenti untuk mencoba mengerti siapa kita. Jadi obrolan-obrolan dalam obrolan buku itu kita menyadari bahwa kalau saya di Islam itu ada wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kepada dirimu kenapa engkau tidak perhatikan dengan cermat. Sepertinya dorongan kita untuk mengulik tentang diri kita ini memang satu hal yang tidak pernah berhenti. Termasuk ini, kalau saya sebagai orang Jawa, saya mengulik kembali siapa saya dari kultur Jawa. Karena kan kita terbangun oleh budaya ya. Jadi ada mijil, ada mas kumambang, ada kinanti, ada sinom, ada dandang gula, asmarandana, ya, ada gambuh, ada 11 kalau nggak salah ya, durma, pangkur, ya, megatruh, ya, pucung, ya. Pucung itu ternyata pocong. Baru tahu nih saya. Ternyata orang meninggal itu dibungkus dengan pocong. Terus wirangrong. Saya nggak familiar nih. Ada 12 nih. Kalau di sini ada 12. Saya sering dengerin dulu 11 ya. Wirangrong. Ini ibu saya. Kalau ibu saya itu guru tembang dulu di SD. Jadi cuman ya tadi saya kadang menyesal kenapa dulu saya tidak menggali lebih dalam ilmu tentang dunia tembang ya. Mocopat itu namanya, mocopat ya, itu jenis tadi. Di sini bahas. Lalu bagaimana upacara kematian? Upacara kematian, selamatan. Nah, di sini bahas selamatan. Selamatan itu kan tradisi kita bersyukur ya. Tapi proses selamatan itu sama penulis disampaikan tidak sekedar prosesi kebersyukuran, tapi ada prosesi, ada keinginan masyarakat Jawa. Ini membuktikan keinginan masyarakat Jawa itu untuk selaras dengan alam. Makanya selamatan itu pindah rumah, selamatan itu bahkan ada yang mau ketabrak mobil nggak jadi, bikin selamatan. Jadi seolah-olah mereka ingin kembali menselaraskan dalam kejadian-kejadian di luar dirinya ke dalam dirinya. Dalam konteks yang ketika agama Islam udah masuk, selamatan ini kan menjadi tahlilan, jadi fenomena ini fenomena yang sebenarnya kebutuhan dasar manusia Jawa. Saya mengalami banyak pencerahan, makanya saya sarankan buku ini termasuk kalau teman-teman yang para pekerja dakwah sih. Pekerja dakwah yang seringkali slack ya. Slack di lapangan ketika ngomongin ada tradisi yang dituduhkan itu masih bid'ah khurafat gitu. Mungkin coba digali lagi bagaimana kalau itu memang kebutuhan gayanya orang Jawa dalam memahami agama gitu. Sehingga kita bisa lentur. Ya, mungkin itu ya. Saya nggak bisa ngomong banyak karena waktu kita juga nggak banyak ya. Tapi di sini luar biasa, banyak sekali yang bisa kita gali. Bahkan ada satu bab 6 itu kematian yang indah. Wow. Sekali lagi di akhirnya disampaikan bahwa ini adalah membuktikan masyarakat Jawa itu masyarakat yang toleran sama mengerti kita. Oke ya. Selamat berakhir akhir tahun ya 2022. Ketemu di 2023. Ini bacaan jadi di akhir tahun ini. Salam literasi.
Assalamualaikum.